kasus Amsal Sitepu, kalau kita melihat dibebaskannya Amsal Sitepu berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, bagi sebagian kalangan adalah sebuah prestasi luar biasa. Cuman bagi dalam hal proses penegakan hukum akan sangat miris sekali. Karena apa? Karena ternyata di dalam dunia penegakan hukum kita masih berlaku semboyan no viral, no justice. Dalam konteks tertentu memang, dalam hal-hal tertentu memang semboyan ini tidak menjadi masalah, tetapi dalam hal penegakan, konsistensi penegakan hukum, apalagi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, ini akan menjadi sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan dilakukan sedemikian rupa oleh para pencari keadilan untuk memviralkan diri sendirinya agar supaya memperoleh keadilan. Padahal sesungguhnya kalau kita berbicara tentang penegakan dan pelaksanaan hukum itu sendiri, sesungguhnya hukum itu sudah mengandung nilai-nilai keadilan. Artinya apa? Tegaknya hukum akan selalu berdampingan, bersimbiosis dengan tegaknya keadilan. Sehingga kemudian tanpa viralitas, sesungguhnya ketika hukum itu dijalankan dengan sesuai dengan due process of law itu sendiri, maka dengan sendirinya keadilan akan disampaikan. Nah, dalam kasus Amsal Sitepu itu sesungguhnya perdebatannya adalah bagaimana sesungguhnya proses menghitung kerugian negara yang sempat kemudian viral itu. Dan kalau kita bicara pada konteks penghitungan kerugian negara, sesungguhnya di dalam mekanisme aturan perundang-undangan kita, baik undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan, atau bahkan undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, sudah sangat jelas mengaturnya bahwa kerugian negara adalah kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan pasti. Nah, kasus Amsal Sitepu, di mana di situ kerugiannya terjadi perdebatan, ya, sehingga kemudian perlu ada sebuah proses sampai viralitas tadi, berapa sesungguhnya nilai kerugian yang terjadi, kerugian negara yang terjadi dalam proses Amsal Sitepu tersebut, itulah yang menjadi perdebatan. Karena kalau kita bicara kerugian adalah persoalan yang sangat matematis, dan bukan tidak mungkin, ya, masyarakat kita atau warga negara kita itu sudah paham dengan peraturan-peraturan bagaimana menghitung sebuah peristiwa, menghitung kerugian negara yang terjadi atas sebuah peristiwa yang disangkakan kepadanya. Nah, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, maka si terdakwa atau tersangka ini, ya, dapat melakukan pembuktian terbalik. Ya. Artinya pada konteks Amsal Sitepu, maka dia mencoba untuk membuktikan, bahkan kemudian dibantu oleh teman-teman kreator-kreator video menghitung berapa sesungguhnya nilai kerugian negaranya. Karena apa? Karena di situ kenyataan bahwa kerugian negara yang disampaikan di dalam undang-undang, dalam undang-undang adalah kerugian negara yang kerugian negara yang terjadi dan dapat dihitung secara pasti jumlahnya. Akhirnya kemudian muncullah perhitungan-perhitungan dari pihak ketiga, dalam hal ini terdakwa Amsal Sitepu tersebut, memperbandingkan antara dakwaan jaksa dengan apa yang dialami oleh si Amsal Sitepu tersebut. Apalagi ini adalah kaitannya dengan produksi kreatif. Kreativitas itu memang sangat signifikan sekali, tidak bisa dinilai dengan mata uang. Tapi kemudian ketika terjadi dalam proses kerugian negara, maka kepastian akan jumlah kerugian negara yang terjadi itu menjadi satu bukti nyata atau satu bukti yang harus dibuktikan di dalam proses persidangan. Dan prinsipnya dalam perkara korupsi, terdakwa, tersangka dapat membuktikan sebaliknya bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, atau bahkan kemudian dia bisa membuktikan bahwa kerugian negara yang terjadi adalah bukan karena perbuatannya. Ini istilahnya pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi. Nah, pada case Amsal Sitepu, sungguhnya proses inilah yang dilakukan oleh Amsal Sitepu dengan menggunakan viralitas media, sehingga kemudian media mencoba mengulik, menghitung-hitung berapa sesungguhnya biaya atau kerugian negara yang diderita oleh negara pada kasus Amsal Sitepu, sehingga kemudian muncul nilai yang sedemikian rupa sangat jauh perbedaannya, sehingga terjadilah yang sampai pada putusan bebas tersebut. Memang kita tidak bisa kemudian menanggapi putusan, karena kita belum secara detail melihat putusannya secara lengkap. Tapi yang jelas menjadi pertanyaannya, menjadi beban bagi hakim yang memeriksa kemarin,
karena sudah keburu viral, maka mau tidak mau si hakim ini dalam jeratan sebuah dilema ketika tidak memutuskan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat yang sudah berkembang, maka akan menjadi cercaan masyarakat. Sehingga kemudian putusan bebas kemarin itu bagi masyarakat itu, atau bagi masyarakat, di samping sebagai sebuah keharusan, tetapi juga sudah tidak menjadi sebuah penemuan hukum baru begitu, karena sudah viral, sehingga kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, majelis hakim harus memutus dengan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu.